Di sebuah padang rumput yang penuh dengan domba-domba, seekor gagak melamun di atas pohon. Dia sangat sedih, perutnya lapar, tapi sama sekali gak ada makanan. Kemudian ia tak sengaja melihat burung elang. Dengan kecepatan terbang dan kekuatan cakarnya, hap! Ia berhasil memangsa anak domba. Senyum. Wah, aku iri kepadanya. Ia mudah sekali menyambar mangsanya. Aku juga bangsa burung, aku pun harus bisa seperti elang, pikir burung gagak. Kids, andai aja ya, Onti ini burung, nanti pas sudah terbang kemana-mana setinggi mungkin. Tapi sayangnya, di burung unta, cuma bisa lari di tempat. Za, kamu sudah dihubungi Tasya? Udah. Terus kapan kamu fitting gown? Belum tahu. Kamu tuh nggak bisa ditolerir ya sikap kamu tuh. Papa akan ngambil keputusan sendiri kalau kamu nggak bisa kerjasama. Bukannya Papa udah ambil keputusan? Hah? Udah Papa siapin kan semua pernikahannya? Yang Naza bingung, kalau memang Papa urus sendiri semuanya, kenapa nggak Papa aja yang menikah, kenapa harus Naza? Papa ini mencintai mama kamu. Nggak ada yang menggantikan. Ngerti kamu? Bisa ya Papa ngomong kayak gitu? Kok Papa tega sama Kazia? Papa gantikan posisinya Kazia sama Naza. Emang Papa tuh egois. Kalau Papa egois, Papa udah usir kamu dari sini. Tersadar diriku di sini, hangatnya hadirmu. Kala ku di dalam kesedihan, kau datang untuk Papa Harjo, enak kali ya hidup sebagai anak jalanan. Ini maaf ya Non, Pak Parjo ngomong sebagai orang tua bukan maksudnya apa-apa. Kita itu hidup sawang sinawang. Istilahnya tuh kayak rumput tetangga lebih hijau. Padahal setiap manusia itu pasti punya masalahnya sendiri-sendiri, Non. ini berkata, kaulah yang pertama, kaulah yang ku cinta, kaulah yang sempurna. Selamat siang Mbak Naza. Kaulah segalanya. Kenapa harus difoto? Buat kirim ke Bapak. Kenapa harus dikirim ke Papa? Ya pesan Bapak begitu, Mbak. Ya kenapa harus nurut? Saya kerja sama Bapak. Terus kalau saya nggak nurut, nanti saya dipecat dong. Mbak, nanti siang kita mau tes makeup. Kau yang pertama, Sayang, kamu kaulah yang ku cinta, kamu di sini. kaulah yang sempurna, oh, kaulah segala, Cincinnya masih kamu pakai, Za. kaulah yang pertama, kaulah yang ku Naza. cinta. Permisi Mas. Kaulah yang sempurna,
Ini contoh make up yang terakhir ya, Mbak. Saya hapus make upnya ya, Mbak. Gak usah, saya hapus sendiri aja. Baik, Mbak. Ayo Mbak Naza, kita pulang. Kamu duluan aja sama Parjo. Nanti saya naik taksi. Baik, Mbak. Permisi. Gue ketemu Naza keluar dari bridal boutique, San. Kayaknya dia terima perjodohannya sama Aldi. Gue ngerti sih di posisi Naza. Serba salah juga sebenarnya jadi dia. Ya gue sadar juga sih posisi gue selama ini sama Naza. Nah, menurut gue bakal berat buat lo kalau misalnya lo tetap maksa nikah sama Naza. Kecuali Naza nekat minta lo nikahin terus kalian berdua kabur. Cuman ya resikonya Naza nggak bakalan dapat apa-apa. Dan lo tahu sendiri Naza nggak bisa ngapa-ngapain selain ngandelin duit dari bokapnya. Paling kalian harus kerja lebih keras sih, berjuang bareng. Cuma ya nggak segampang kalau misalnya kalian direstuin. Dan Leon, unyu-unyu, anak ganteng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Aldi. Kok Bibi yang jagain Leon? Naza kemana? Oh, itu loh, Nonanja itu lagi pesen baju pengantin, Pak. Loh, nangis? Bapak maaf, pisan punten pisan. Kalau mau pegang Den Leon teh tangannya harus dicuci. Soalnya Bibi juga suka diomelin sama itu Nonaza. Kalau pegang Den Leon belum cuci tangan. Ya Pak ya, maaf pisan Pak. Ya, Bi. Iya. Maafkan Papa ya, Nak. Kamu semuda ini harus kehilangan kasih sayang mama kamu. Tapi Papa janji, Papa pasti akan melakukan yang terbaik untuk kita. Supaya kita bisa bersama lagi. Saat ini dengan serangkaian tes berkala yang kami lakukan, Ibu Zia belum ada tanda-tanda kemajuan, Pak. Kondisinya masih sama seperti Ibu Zia pertama kali mengalami koma. Tapi dok, harapan itu masih ada kan? Pasti Pak, harapan kami juga begitu. Makanya kami melakukan tes harian dan mengevaluasinya. Sabar ya Pak, jangan lelah untuk mendoakan istri Bapak. Karena kekuatan doa itu bisa menjadi sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maafin aku sih ya. Hai Kak. Kak. Lihat Naza deh. Naza kayak badut kan Kak? Semuanya kayak badut kan Kak? Naza udah bilang Kak sama Papa. Naza gak bisa. Tapi Naza gak didengar Kak. Papa gak mau dengerin Naza. Naza pengecut. Naza terlalu takut kehilangan Kak.
Naza jahat, Naza takut. Naza gak tahu harus minta tolong sama siapa. Naza mohon sama kakak, bangun kak. Naza gak tahu harus minta tolong sama siapa kak. Kalau kakak bangun, kakak bisa batalin ini semua. Naza mohon kak. Naza mohon kakak bangun, bantuin Naza supaya ini semua batalkan. Naza mohon bangun kak, cuma kakak yang bisa batalin ini semua kak. Sus, ini nggak tahu kenapa kakak saya, kenapa sus? Kenapa kakak saya? Tolong jelasin dulu ke saya kenapa kakak saya